Selamat sore Tribuners, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo serta Mahfud MD, menggelar rapat tertutup dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Gedung High-End Menteng, Jakarta pada Kamis 15 Februari 2024. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar Mahfud. Pantauan Tribunnews.com, Ganjar tiba di gedung High-End pukul 11.35 waktu Indonesia Barat menggunakan baju Changsan berwarna merah. Ganjar mengatakan pertemuan ini merupakan evaluasi setelah pemungutan suara pada 14 Februari malam. Sebelum Ganjar tiba, sejumlah pimpinan parpol pendukung juga telah datang terlebih dahulu di lokasi. Mereka diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Partai Hanura Osman Sabtaodang atau OSO, kemudian Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo, dan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Selain itu juga tampak hadir Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, kemudian Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto, Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno, Wakil Ketua TPN Gatot Edi Pramono, dan Deputi Politik 5.0 TPN Andi Wijayanto. Laporan dari daerah gitu ya. Yang depan, Bang, depan. Maupun perkembangan terakhir. Kita sudah sepakat. Ayo duduk. Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini betul, terbukti, masih. Ini akibatnya lapor. Tapi sekali lagi prinsip kita akan tunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan kita menghormati semua proses. Apakah ada hitungan suara Jawa Tengah, Bali, NTT, dari hasil quick count Hasil dari perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya. Kalau nggak salah masih kalau gua anjing. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktor. Pak, Sepertinya sertifikatnya agak terlalu lebar. Ada agenda Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah selesai menggelar rapat tertutup di Gedung High-End Jakarta pada Kamis sore. Ganjar mengatakan seluruh TPN sepakat menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum terkait hasil Pilpres 2024. Akan tetapi Ganjar menegaskan timnya juga akan bekerja sembari menunggu keputusan hasil dari KPU. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyoroti banyaknya kecurangan dalam pemilu 2024, terutama Pilpres, yang telah berlangsung pada 14 Februari kemarin. Hal ini pula yang turut dibahas dalam rapat tertutup tersebut. Pihaknya mencoba mengonfirmasi ke tim daerah apakah kecurangan tersebut terstruktur, sistematis, dan masif. Ganjar pun menegaskan TPN-nya menunggu keputusan dari KPU. Dia memilih mengikuti semua proses yang ada. Selain itu, Ganjar juga menyoroti perbedaan hasil quick count atau hitung cepat antara PDIP dengan Pilpres Ganjar Mahfud. Menurutnya, split tiket terlalu lebar sehingga dirasa agak anomali.
laporan dari daerah gitu ya, baik dari beberapa partai, Yang depan, Bang, depan. maupun perkembangan terakhir. Kita sudah sepakat. Ayo duduk. Keputusan KPU. Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini betul ditempati masih ini akibatnya lapor. Tapi sekali lagi prinsip kita akan tunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan kita menghormati semua proses. Apakah ada hitungan suara? Bali, NTT, dari hasil Hasil dari quick-count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya. Kalau nggak salah masih Kepala gua anjing. agak anomali ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Pak, Sepertinya sertifikatnya agak terlalu lebar. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Ada agenda. Oh jalan-jalan. oke, makasih. PKW menggabung kampung Laporan dari daerah gitu ya, baik dari beberapa partai, Yang depan, Bang, depan. maupun perkembangan terakhir. Kita Mas Ganjar. Yes. nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini jadi akan evaluasi, termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah clear kemarin malam bahwa sudah menang satu putaran, tanggapannya gimana? Mas ini suara-suara di belakang bukan pastinya kebut sama Mas Ganjar. Yes. Laporan dari daerah gitu ya, baik dari beberapa partai, Yang depan, Bang, depan. maupun perkembangan terakhir. Kita sudah sepakat. Ayo duduk. Keputusan KPU. ada agenda ada agenda kemana Pak? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini betul ditempati masih ini akibatnya lapor. Tapi sekali lagi prinsip kita akan tunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan kita menghormati semua proses. Apakah ada hitungan suara? Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membentuk tim khusus audit forensik untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Tim audit forensik ini akan berisi orang-orang dari TPN. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kita telah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Versianus Wako. Silakan rekan Versin dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan Tribuners sekalian, yang memang hari ini tadi pasangan calon presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama seluruh pimpinan partai politik pendukung Ganjar Mahfud yang juga diikuti oleh tim pemenangan nasional menggelar pertemuan perdana setelah hari pencoblosan yang digelar pada Rabu 14 Februari kemarin, di mana tadi hadir memang di lokasi ada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Ketua Perindo Heritanu Sudibyo, kemudian ada PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, kemudian ada Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang atau OSO. Di mana tadi Tribuners sekalian memang pertemuan ini dilangsungkan secara tertutup, dan tadi setelah mereka melakukan pertemuan, mereka pun menggelar konferensi pers di mana tadi calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil penghitungan akhir dari KPU nanti, walaupun saat ini mereka mencermati terkait dengan quick count atau perhitungan sementara yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dalam pemilu 2024.
Nah, tadi tim sekalian, sementara itu Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yakni Hasto Kristianto, mengungkapkan beberapa Baik, Versin. mereka akan membentuk tim khusus untuk mengaudit forensik hasil. Halo? Baik, Versin, tadi sempat terputus. Sekretaris dari Halo? TPN tadi, maaf bisa diulangi, Versin, Sekretaris dari TPN mengatakan bahwa akan membentuk tim khusus? Ya, baik rekan Sarah, saya ulangi lagi bahwa tadi setelah mereka melakukan pertemuan, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, mengungkapkan beberapa hasil keputusan mereka dalam rapat tersebut tadi, di mana salah satunya tadi mereka membentuk tim khusus untuk mengaudit forensik hasil Pilpres 2024. Dimanapun tim itu diisi oleh para pakar dari berbagai pakar masing-masing, ada pakar IT, kemudian pakar hukum, yang mana tim ini nanti akan menginvestigasi terkait dengan sejumlah dugaan kecurangan atau kejanggalan yang terjadi selama proses pemilu 2024, di mana hal itu dimulai dari proses pencalonan Gibran sebagai cawapres terkait dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi hingga terkait dengan dugaan kecurangan selama hari pemungutan suara berlangsung. Dan tadi juga Ketua Umum Partai Hanura juga sempat mengomentari terkait dengan adanya kejanggalan dalam beberapa TPS di Indonesia, sehingga berangkat dari beberapa temuan-temuan tersebut, mereka pun membentuk tim khusus untuk mengaudit forensik terkait dengan hasil Pilpres 2024. Ya, baik, sekian rekan Sarah dan Tribuner sekalian terkait dengan seputar hasil pertemuan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 bersama Tim Pemenangan Nasional hingga para ketua umum parpol pendukung pada hari ini di Gedung HIN Jakarta Pusat. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku dari Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, dan juga dari keterangan dari Ketua Umum Partai Pendukung dan Pengusung Ganjar Mahfud. Berikut tayangannya untuk Anda. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dari NTT, bahkan di beberapa negara daerah dijebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Mas Hasto, dari kemenangan semalam, Mas Hasto, apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung.
Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Mas Hasto, tadi pagi Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini disebut karena adanya Jokowi efek. Apa Mas Hasto setuju? Jadi kita ini membangun people effect. Ya, kekuatan kolektif Indonesia sejak dulu tidak dibangun oleh kekuatan orang per orang. Terlalu berbahaya kalau republik ini bertumpu pada kekuatan orang per orang. Sehingga yang ada adalah suatu penggunaan dari instrumen-instrumen negara dari hulu ke hilir. Mas Hasto, narasi kemenangan semalam ini juga ditutup dengan ajakan merangkul semua pihak, gitu, Mas. Nah, PDIP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali memenangkan pemilu. Apa sebenarnya respon dari ajakan rangkulan ini? Ya, sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PDI Perjuangan untuk menang 3 kali berturut-turut terkait dengan PDI Perjuangan berdasarkan rekapitulasi internal kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Nah, sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Artinya jika hasil pemilu ini tidak legitimate, berarti PDIP tidak akan merespon ajakan rangkulan tersebut. Ya, inilah yang akan menjadi tugas dari tim khusus. Karena seluruh indikasi dari fakta-fakta yang diangkat, ada persoalan terkait dengan legitimasi pemilu, terkait dengan legalitas calon yang saat ini masih ada gugatan di PT UN. Nah, sehingga kesemuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari Pilpres ini. Karena berbeda antara Pilpres dan Pileg. Pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita. Sementara caleg merupakan akumulasi dari mesin partai dan juga pergerakan calon anggota legislatif dikombinasikan dengan partai ID. Mas Hasto, tadi pagi Pak Presiden Jokowi mengatakan jangan berteriak ada kecurangan pemilu, laporkan saja ke Bawaslu dan MK. Ini seperti apa tanggapan dari PDIP? Ya, itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai, meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro-demokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama. Mas Sekjen, apakah tadi dievaluasi? Karena kalau tadi dibilang partai pemenangnya PDIP, tapi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud masih di bawah dari 19%. Kami fokus pada pencermatan atas rekapitulasi dan kemudian pembentukan tim khusus yang akan melakukan audit secara menyeluruh. Ya, berdasarkan bukti-bukti material yang ditemukan oleh tim khusus dari laporan-laporan awal yang saat ini terus dikumpulkan. Posisi apa ya? Kita bicara posisi apa orang pertandingan ya kan? Ada banyak undang-undang yang dilanggar, ngerti nggak?
nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Undang-undang, kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia, dan itu bahaya. Nanti, ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimumnya 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700, ini gila udah, ini pemilu gila ini, ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat, kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nah, ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua, dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini, kok yang menang ini Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak benar gitu. Nah, itulah. Ya itu masalah. Tapi seakan-akan dua-dua itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin, ya. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Pak, semasif apa sih kecurangan yang ditemukan oleh TPN, Pak? Oh, banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia, ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh, baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai kebenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini nggak legitimit ya, Pak? Ya, legitimit dan tidak legitimit nanti adalah hukum yang menentukan. Anomali paling masif di daerah mana, Pak? Udah pasti kalau lihat begini udah pasti. Demikian informasi saat ini pemirsa, namun kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.